Dongeng Bahasa Indonesia. 3 babi kecil. Pada suatu ketika, ada seekor induk babi yang tinggal bersama 3 ekor anaknya. Anak-anakku, sekarang kalian sudah dewasa. Kalian harus berkelana sendirian. Aku tidak bisa mendampingi kalian lagi. Induknya memberi sedikit uang untuk berkelana ke kota yang jauh untuk membangun rumah mereka sendiri. Lalu ketiga babi itu pergi meninggalkan rumah induknya bersama-sama. Dalam perjalanan, mereka beristirahat di bawah pohon beringin besar pada malam hari dan mulai berdiskusi rencana masa depan mereka. Sekarang kita berkesempatan untuk membuktikan. Kenapa kita tidak mengambil jalan yang berbeda dan mencoba peruntungan kita? Ya, kita dapat bertahan dengan kekuatan kita. Babi ketiga, dia lebih bijaksana dari yang lainnya. Dia tidak senang dengan ide tersebut. Dia tahu bahwa orang lain akan memanfaatkan kenaifan mereka dan mereka akan dapat masalah. Saudaraku, aku tidak setuju dengan kalian. Kebersamaan kita adalah kekuatan kita dan kita tidak boleh berpisah. Kau selalu menasehati. Kami tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Iya, sekarang kami bukan anak manja yang harus mendengarkan nasihatmu. Oke, aku setuju. Aku punya ide yang akan menolong kita semua. Kita akan membangun rumah dan hidup masing-masing. Tidak ada yang boleh mengganggu urusan masing-masing. Itu seperti yang kakakku bilang. Seperti itu. Tunggu. Aku belum selesai. Kita akan membangun rumah berdekatan. Berjaga-jaga jika ada masalah, kita bisa saling bantu. Iya, dia benar, kakak. Oke, aku setuju. Tapi aku rasa aku tidak akan dapat masalah. Keesokan harinya, mereka memutuskan tempat untuk membangun rumah mereka dan pergi untuk mencari bahan bangunan. Membangun rumah menggunakan jerami akan lebih murah dan lebih mudah. Aku bisa membeli kasur yang nyaman untuk tidur dengan sisa uang yang ada. Lalu, dia menghampiri seorang petani. Petani, aku ingin membeli jerami ini untuk membangun rumah baruku. Yo, silakan, kau boleh membelinya. Petani itu menjual jeraminya ke babi yang pertama. Babi pertama terlihat bahagia untuk membangun rumahnya. Babi kedua melihat seorang penebang di dekatnya. Sebuah rumah yang terbuat dari kayu akan bagus dan murah. Dengan sisa uang yang ada, aku bisa membeli matras lembut untuk tidur. Lalu dia membeli beberapa kayu dari si penebang dan segera membangun rumah impiannya. Tetapi babi yang ketiga lebih bijaksana dari yang lainnya. Dia memutuskan untuk membangun rumah kokoh dari bata yang akan bertahan lama. Aku lebih baik tidur di atas tikar, tapi aku akan membangun rumah yang tahan lama untuk masa depan. Lalu dia pergi ke toko untuk membeli bata dan semen. Di penghujung hari, mereka berjumpa di tempat pembangunan rumah dan mulai membangun rumah mereka. Babi pertama membangun rumahnya pagi hari. Aku sungguh arsitek yang handal. Aku membangun rumah lebih cepat dari saudaraku. Sekarang aku akan minum teh dan beristirahat di rumahku. Bagaimana dia bisa membangun rumah dengan cepat? Siang nanti aku juga akan selesai membangun. Lalu dia bekerja lebih keras dan menyelesaikan rumah kayunya pada siang hari. Karena rumahku terbuat dari kayu, ini pasti akan lebih kuat daripada rumah jerami. Sekarang aku akan tidur dengan nyaman di rumahku. Walaupun kedua saudaranya lebih cepat membangun rumahnya, babi ketiga tidak merasa terganggu tentang hal itu. Dia masih membangun pondasi rumahnya. Di pagi hari, saat kedua saudaranya mendatangi rumahnya, mereka menertawakan dia. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa ada kesulitan dalam membangun rumah? Kau harusnya berkonsultasi denganku dulu. Aku sedang membangun rumah yang terkuat. Ini akan bertahan di segala cuaca, di segala bencana sepanjang tahun. Kau pikir kami membangun rumah yang rapuh, milikmu adalah yang terkuat? Babi ketiga memutuskan untuk mengabaikan komentar saudaranya dan fokus pada pekerjaannya. Bata demi bata, dalam seminggu dia selesai membangun rumahnya.
Beberapa hari berlalu. Mereka hidup bahagia di rumah baru mereka. Namun kemudian, seekor serigala melihat ketiga babi itu dan ingin memakan mereka. Sang serigala mendatangi rumah babi pertama dan mengetuk pintu. Babi kecil, biarkan aku masuk. Tidak, kau tidak boleh masuk ke rumahku. Lalu aku akan marah, akan meniup, dan akan menghancurkan rumahmu. Aku mempunyai rumah yang terkuat. Lakukan yang kau mau. Sang serigala mengisi paru-parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu. Semua yang ada di rumah itu berterbangan. Dengan tiupan, babi itu juga terbang dan berguling ke rumah babi kedua. Apa yang terjadi? Kenapa kau berguling masuk ke rumahku? Dia bersembunyi di bawah meja dan berteriak. Tutup pintunya. Serigala yang mengerikan akan memakanku. Dia mungkin akan memburu kita. Babi kedua berlari menuju pintu dan menutupnya dengan rapat. Dia mengunci pintu dengan semua kunci. Sang serigala menghampiri pintu dan mulai memukul pintu. Babi kecil, biarkan aku masuk. Tidak. Kau tidak boleh masuk ke rumahku. Lalu aku akan marah, akan meniup, dan aku akan menghancurkan rumahmu. Aku punya rumah yang terkuat. Cobalah serigala mengerikan. Sang serigala mengisi paru-parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu. Semuanya berterbangan. Sang babi sadar rumahnya tidak mempunyai atap dan juga tidak mempunyai dinding. Keduanya berlari untuk menyelamatkan diri dan masuk ke rumah babi ketiga. Apa yang terjadi? Kenapa kalian ketakutan? Serigala jahat telah menghancurkan rumah kami dengan tiupan. Dia mungkin akan kemari dan menghancurkan rumahmu juga. Ayo kita lari dan kembali ke ibu. Dia tidak akan bisa menghancurkan bata di rumahku. Akan kuberi dia pelajaran. Biarkan dia datang. Saudaraku, kalian bersembunyilah di rak dan jangan keluar jika dia berhasil masuk dan memakanku. Kedua babi itu memanjat ke atas rak. Lalu serigala itu datang dan mulai memukul pintu dan mendorong pintu. Pergilah kau serigala jelek, kau tidak akan bisa menghancurkan rumahku, tidak akan. Kau tidak tahu tentang kekuatanku. Aku akan marah, akan meniup. Aku akan menghancurkan rumahmu. Aku juga telah menghancurkan rumah saudaramu. Maka cobalah, kau akan kehabisan nafas, tapi tidak akan berhasil. Sang serigala mengisi paru-parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu. Tapi rumah babi itu kokoh. Dia meniup lebih kencang dan mencobanya lagi. Tapi tidak satupun bata yang bergerak. Setelah beberapa kali percobaan, dia kehabisan nafas dan jatuh ke tanah. Tapi serigala jahat itu bangkit lagi dan berlari dengan kencang untuk menghancurkan pintunya. Saudara babi melihatnya dari kaca jendela dan melompat turun. Bersama-sama mereka menahan pintu itu. Serigala berlari dengan sekuat tenaga dan... Babi ketiga membuka dengan perlahan pintu itu dan melihat serigala terbaring di tanah. Lalu dia mengunci pintu itu lagi. Serigala itu telah terkapar. Dia gagal untuk menghancurkan rumahku. Mungkin kami sudah berada di perut serigala jika kau tidak menyelamatkan kami di rumahmu. Iya, saudaraku, kau menyelamatkan nyawa kami. Tapi saudaraku, dia mungkin juga telah memakanku jika kalian tidak di sini. Kita bersama menahan pintu dan dia gagal. Iya, saudaraku, kau membuktikan aku salah. Kebersamaan adalah kekuatan kita. Sekarang kita akan hidup bersama dan tidak akan berpisah lagi. Tiba-tiba, serigala itu bangun dan mulai memukuli pintu. Hei kalian semua, aku akan memakan kalian hari ini. Dia memanjat atap dan mencoba masuk melewati cerobong asap. Babi-babi itu mendengar langkah kaki di atap dan tahu kalau itu adalah si serigala. Babi ketiga membakar kayu di perapian. Sang serigala bersusah payah untuk mencapai cerobong asap dan akhirnya dia sampai. Dia tergelincir dan lalu dia terjatuh ke perapian. Dan akhirnya ketiga babi itu pun hidup bahagia untuk selamanya.